ahead of yourself. But wait, I love myself. That was the key, now it's switching back. I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turned into Freaky Friday. Saya akan menjelaskan siklus menstruasi. Dalam siklus menstruasi terdapat 3 fase, yaitu fase folikular, fase ovulasi, dan juga fase luteal. Fase folikular yaitu berawal dari hormon FSH naik dan merangsang folikel primordial yang mengandung sel telur untuk tumbuh dan matang menjadi folikel de Graaff. Pada fase ovulasi, yaitu pecahnya folikel de Graaff dan keluarnya sel telur karena kenaikan hormon estrogen saat menjelang ovulasi, menyebabkan FSH terhambat dan LH naik. Sel telur tadi akan bergerak menuju tuba Fallopi untuk melakukan fertilisasi. Yang terakhir yaitu fase luteal. Folikel yang telah pecah berubah menjadi corpus luteum dan menghasilkan hormon progesteron. Jika tidak ada pembuahan, maka corpus luteum mengalami degenerasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menstruasi cycle. Pada menstruasi cycle terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap menstruasi, yang kedua tahap praovulasi, yang ketiga tahap ovulasi, dan yang terakhir tahap pramenstruasi. Yang pertama tahap menstruasi terjadi sekitar tanggal ke-1 sampai tanggal ke-7, di mana lapisan dinding rahim dan sel telur meluruh menjadi darah menstruasi. Yang kedua yaitu tahap praovulasi terjadi sekitar tanggal ke-8 sampai tanggal ke-12. Pada tahap praovulasi ini, lapisan dinding rahim mulai menebal. Yang ketiga yaitu tahap ovulasi terjadi sekitar tanggal ke-13 sampai tanggal 15. Pada saat ovulasi, folikel yang dominan akan pecah dan mengeluarkan sel telur atau folikel de Graaff. Pada fase ovarium ini sangat baik untuk melakukan hubungan intim karena sperma dapat bertahan kurang lebih selama 3-5 hari di dalam rahim, kemudian bergerak menuju rahim melalui tuba Fallopi. Yang terakhir yaitu ada tahap pramenstruasi terjadi sekitar tanggal 16 sampai tanggal 28. Lapisan dinding rahim makin menebal. Jika tidak terjadi pembuahan, maka akan mulai merasakan gejala PMS atau melakukan degenerasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap kehamilan atau perkembangan janin. Pada minggu ketiga, sel telur yang dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantong yang berisi bakal janin atau embrio dan juga plasenta. Pada minggu keempat sampai minggu kelima, tabung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 kali dalam 1 menit. Janin berukuran 0,6 cm. Pada minggu ke-6, wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah sudah mulai terbentuk. Janin terlihat seperti huruf C. Pada minggu ke-7, janin mulai membentuk tangan, kaki, dan rahim kiri telah berukuran 2 kali lipat. Pada minggu ke-8 sampai 10, janin sudah berukuran 3 cm, semakin banyak gerak dan mulai terlihat seperti manusia. Pada minggu ke-11 sampai 13, otak bayi berkembang dengan pesat. Ginjal mulai mengeluarkan urin. Masuk ke minggu ke-12, alat kelamin bayi sudah mulai terbentuk. Panjang bayi sekitar 8 cm. Pada minggu ke-14 sampai 18, indera perasanya terbentuk dan janin sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Minggu ke-19 sampai 20, bayi sudah bisa mendengar suara. Pada minggu ke-20, janin akan lebih menelan dan memproduksi kotoran. Minggu ke-21 sampai 22 sudah terlihat seperti manusia. Pada minggu ke-25, bayi sudah mulai menumbuhkan alis dan rambut. Pada minggu ke-26 sudah mulai menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta atau air ketuban. Pada minggu ke-27, bayi sudah bisa membuka atau menutup mata. Pada minggu ke-30 sampai 35, bayi sudah mulai berkedip. Berat mencapai 3 kg dan panjang 48 cm. Rahim juga akan terasa nyeri pada ulu hati dan sesak napas. Pada minggu ke-36 sampai 41, bayi sudah mulai turun ke area panggul. Sudah terlihat seperti manusia sempurna lengkap dan menunggu kapan terjadinya kontraksi dan melahirkan.